syarat bisa berkumpul dengan Nabi Khidir daripada para wali-wali Allah. Nih, para wali bisa kumpul dengan Nabi Khidir, syaratnya apa? Allah yadzakhira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan daripada akhlak mereka para ulama salaf soleh kita, guru-guru kita yang soleh, di antara akhlak mereka adalah adamu ihtimamihim bi amrir rizqi, tidak pedulinya mereka dengan urusan rezeki, tidak terlalu pusing mikir urusan rezeki, tidak terlalu bingung ngurusin rezeki. Ngurusin duit nggak terlalu pusing, ngurusin rezeki tidak terlalu pusing. Itu antaranya akhlak ulama salaf kita. Wansirahu sudurihim idza lam yabit inda ahadim dinar wala dirham, dan lapangnya dada mereka jika di malam hari mereka tidak menyimpan 1 dinar pun atau 1 dirham pun. Di rumahnya nggak menyimpan uang 1000 peser pun nggak, bingung mereka, dadanya tetaplah lapang. Wa kanu yakrahuna iddikhara quti ghadin, dan mereka ini tidak menyukai menyimpan makanan untuk besok. Jadi nggak suka nyimpen. Dengarkan baik-baik ini. Wa idza waqa'a anna ahadahum iddakhara qutal ghad awil jum'ah aw syar aw nahwi dzalik kana dzalika ala ismil a'ilah la ala ismi nafsi. Kalau terjadi di antara mereka salah satu dari mereka ini menyimpan makanan buat besok atau selama seminggu atau selama sebulan atau semisalnya, maka itu atas nama keluarga bukan atas nama dirinya. Itu buat keluarga aja, bukan buat dirinya. Kalau nggak punya keluarga, jomblo, nggak mungkin nyimpen sampai besok atau sampai seminggu atau sampai sebulan. Kenapa? Taskinal ittirab alladzi rubbama yaqu fi qalbil aila idza lam yakun indahu syai'un yakuluna. Cuma untuk menenangkan kegelisahan keluarga yang tidak menyimpan sesuatu buat dimakannya. Jadi supaya keluarga tenang. Menyimpannya mereka itu atas nama keluarga bukan atas nama pribadi. Farubama waqa'adum bisfi su'udzan birabbih azza wajal. Tapi kadang-kadang kalau mereka menyimpan seperti itu, jatuhnya mereka jadi su'udzan sama Allah. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama salaf ini berkata rubbama iddakhara al-qutal ladzi alima min tariqi kashfi annahu rizqun, yang boleh menyimpan makanan besok buat besok adalah hanya untuk orang-orang yang tahu dengan cara kasab bahwa itu adalah rezekinya, secara feeling atau firasat atau kasab. Oh, ini rezeki saya, jadi saya harus simpan. Silakan nyimpan, tapi kalau nggak tahu ini rezeki saya, ini roti ini rezeki saya besok ini, jadi harus saya simpan. Dia nggak tahu, nggak boleh nyimpan begitu. Subhanallah. Wala yasil ahad ghairuhu ayyatanawala min syai'an. Kalau dia orang sufi, nggak boleh nyimpen. Kalau dia ngaku dia tasawuf, ahli tasawuf, nggak boleh nyimpen makanan buat besok. Kecuali kalau dia tahu secara kasab, bukan firasah lagi, kasab. Ini tingkatan yang lebih tinggi, wali ini kan, murid tapi wali. Murid sudah jadi wali. Bukan dibalik wali murid, bukan. Tapi murid jadi wali.
Kalau kamu kan dibalik wali murid begitu. Ini murid tapi sudah jadi wali. Kalau kita wali murid kan. Kalau sudah tahu, ini masak, ini roti, ini beras, ini jengkol, rezeki saya besok saya makan ini kelihatan kok tuh gambarannya tuh layarnya itu. Silakan nyimpan. Tapi kalau kamu nggak tahu, jangan disimpan. Kalau kamu mengaku diri kamu murid, gitu. Nah. Walakin sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul. Aku mendengar guruku Sayyidi Ali Al-Khawas. Beliau ini gurunya ya, Syekh Abdul Wahab Sa'rani mengatakan min kamalil arif, termasuk kesempurnaan orang arif, idza ittala ala anna syai'al fulani min rizqi alla yuhzinah. Jika dia mengetahui bahwa sesuatu ini termasuk rezekinya, Allah yahzuna, dia tidak menyimpannya, bal yasbir, akan tetapi dia bersabar hatta ya'tiyahu fil waqti alladhi ja'alahu ta'ala fi. Dia sabar sampai datangnya waktu yang Allah jadikan untuk dirinya. Kenapa? Itharan li faragil yad min dunya ala imsakiha, karena dia lebih mengutamakan kosongnya tangan daripada dunia atas memegangnya. Itla faidatah lil iddikhar. Paham ya? Justru kalau kamu itu tahu ini rezeki kamu besok, itu kalau murid nyimpen. Tapi kalau orang arif di atasnya murid, kalau meskipun dia tahu ini rezeki saya besok, tetap dia tidak mau menyimpannya sampai datang waktu itu. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan tangannya kosong daripada duniawi, daripada menyimpannya. Subhanallah. Waqad sami'tu Aliyan An-Nabatiti Al-Basir rahimahullah ta'ala yaqul, aku telah mendengar Syekh Ali An-Nabatiti Al-Basir berkata, min sarti may yajtami'u bil Khidir alaihi salam min al-awliya, syarat daripada bisa berkumpul dengan Nabi Khidir daripada para wali-wali, syaratnya bisa berkumpul langsung dengan Nabi Khidir. Siapa yang nggak mau bisa kumpul sama Nabi Khidir? Siapa yang nggak kepingin kumpul dengan Nabi Khidir? Orang yang kumpul dengan Nabi Khidir itu pertanda dia orang yang Allah pilih menjadi kekasihnya, gitu. Orang pilihan Allah yang bisa kumpul berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini memang dikasih keistimewaan oleh Allah, bisa menyerupai siapapun, manusia, binatang dan lain sebagainya. Itu Nabi Khidir. Ilmunya tinggi, luar biasa. Nabi Musa aja nggak sabar ketemu Nabi Khidir, apalagi kamu. Nabi Musa aja cerewet nanya-nanya, apalagi kamu. Nggak sabar. Kalau kamu ketemu Nabi Khidir, ketemu orang gembel misalnya, kemudian boleh saya nginep di rumah kamu? Boleh. Kemudian orang gembel ini, orang gendeng ini senang sama istri kamu, pasti kamu ngusir dia. Boleh saya nikahin istri kamu? Loh, ngapain kamu nikahin istri saya? Harus sudah diusir. Padahal Nabi Khidir nggak bisa sabar kamu kalau ketemu Nabi Khidir. Nggak sembarangan orang bisa melihat dia Nabi Khidir. Syarat bisa berkumpul dengan Nabi Khidir daripada para wali-wali Allah. Nih, para wali bisa kumpul dengan Nabi Khidir, syaratnya apa? Allah yaddakhira qutal gadin, hendaknya dia tidak menyimpan makanan untuk besok. Faman khaba'a quta ghadin lam yajtami bihi walau kana ala ibadati sakalain. Barang siapa yang menyimpan makanan buat besok, maka dia tidak akan bisa berkumpul secara langsung dengan Nabi Khidir walau kana ala ibadati sakalain, meskipun ibadahnya itu ibadah yang paling top timur barat gitu. Meskipun ibadahnya itu 1000 rakaat tiap malam,
sholat Daud misalnya setiap harinya, puasa Daud setiap harinya, ngaji Quran setiap hari, terus wiridan tasbih, nggak pernah bermaksiat. Tapi kalau dia nyimpen makanan buat besok, percuma, dia tidak bisa kumpul dengan Nabi Khidir. Masya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya dia tidak boleh menyimpan makanan buat besok. Sudah, nggak usah pusing-pusing. Besok saya gimana ya? Makan apa besok ya? Menunya apa ya? Ada pusing-pusing kamu. Kok pusing-pusing? Apalagi sampai, aduh, nanti anak saya gimana ya? Nanti cucu saya gimana ya? Loh, nanti cicit saya gimana ya? Udah sampai ke cicit mikirnya. Ke diri kamu aja sendiri itu aib. Besok saya makan apa? Apalagi sampai cucunya, cicitnya, masya Allah, masa depannya gimana? Ini kan masa depan, ini kan begini. Waduh, nggak akan bisa kumpul dengan Nabi Khidir. Tidak akan bisa kumpul dengan Nabi Khidir. Beliau juga berkata, wa min sya'nil Khidir alaihi salam, dan daripada urusan Nabi Khidir alaihissalam, ayati lil arifina fil yaqdah walil muridin fil manam. Urusannya Nabi Khidir itu mendatangi orang-orang arif itu secara terjaga, dan mendatangi para murid secara tidur, mimpi. Kenapa? Li'annal murid, karena seorang murid itu la yaqdir ala suhbatihi yaqdatan, tidak akan bisa menjumpai Nabi Khidir secara nyata, secara terjaga. Falidzalika, oleh sebab itu, yatihi manaman, Nabi Khidir mendatangi si murid itu dalam keadaan tidurnya, yu'allimuhul adab, tujuannya untuk mengajarkan adab allati jahilaha, yang tidak diketahui si murid tersebut. Jadi Nabi Khidir itu kalau berkumpul langsung itu biasanya kepada orang yang arif billah. Kemarin kan diceritain siapa itu, Ibrahim bin Adham ketemu Nabi Khidir, Hasan al-Basri dan lain sebagainya. Itu orang-orang arif. Tapi kalau model-model murid, ya kita ini termasuk murid apa enggak? Apalagi ngaku-ngaku orang arif. Fotonya besar. Di situ tulisannya Al-Mursyid Al-Arif Billah. Waduh. Tapi doyan rokok. Doyan rokok. Tulisannya Al-Mursyid Al-Arif Billah. Tapi wedi karo bojoe. Ngaku arif billah tapi takut istri. Aduh. Paham ya? Ngaku arif billah tapi dibentak istrinya sudah kejang-kejang. Dibentak istrinya epilepsi. Paham ya? Dibentak istrinya, wah langsung diblok WhatsApp-nya. Kini mau jadi wali. Jadi preman dak hatam-hatam. Mau ngaku-ngaku jadi wali. Bentak istrinya langsung meneng. Disentak bojoe lewat WhatsApp langsung diblok kan ya. Ya kuwi wali murid. Apa murid wali? Wali murid ini kan. Tampang preman ya kan. Tapi wedi bojoe opo. Aja wedi ora bimene gampang. Lagi gampang, enggak usah takut sama istri, takut. Paham ya? Jangan takut sama istri. Dibentak sama istrinya, nikah lagi repot. Nikah lagi. Pingin ya, ada modalnya. Kok malah
Anda sama aku semua kenapa? Kepedean dia. Paham ya? Begitu Allah Karim. Orang arif billah itu ditemui Nabi Khidir, tapi si murid itu ditemui Nabi Khidir secara mimpi. Kalau arif billah secara nyata terjaga, kan banyak gitu. Wah, malah dia yang nyuruh. Nanti kalau foto saya dicetak besar itu ya, itu tulis di situ nama saya itu Asy-Syaikh Al-Kamil, Syekh yang sempurna, Al-Arif Billah yang kenal sama Allah. Syekhul Kamil, Mursidul Kamil, Arif Billah. Masya Allah. Oh, ibaratnya itu dia nggak punya titel, nulis-nulis dewe titelnya, ditulis-tulis sendiri. Profesor, dokter, misalnya kan, Nying, LCD. Titelnya itu dikarang dewe, ya kan? Kan yang biasa ke Mesir Al-Azhar kan LC. Ini ndak, dia ada D-nya, LCD. Berarti ini di atasnya LC kan begitu. LCD ya kan? Siapa yang bisa ngalahin LCD kan ya? Ya Allah. Repot. Jangan, dia tuh malah tidak suka kalau dijulukin begitu. Wah, al-arif billah, al-alim, al-allamah. Kalau al-alim itu orang alim. Kalau al-allamah, super alim berarti kan begitu. Tulis nama saya depannya nanti ya. Al-alim, al-fadil, al-allamah, al-barakah, al-marhum terakhir kan begitu. Sama al-mafurlah kan begitu. Ya Allah. Jangan. Waqad kana Abu Abdillah Al-Yusri ahadu rijal risalah rahimahullah ta'ala yatami bihi yaqlatan wa hadis tawilan. Nih dengarkan nih, ada kisah nih. Abu Abdillah Al-Yusri, beliau seorang wali Allah Subhanahu wa taala, itu suka berkumpul dengan Nabi Khidir dan ngajak ngobrol lama. Dengarkan baik-baik. Orang kalau ketemu Nabi Khidir itu ciri-cirinya dia nggak pernah lama ngobrol sama Nabi Khidir, itu paling nggak nyampe 1 menit. Sebentar ketemu Nabi Khidir itu nggak panjang. Paling lagi di jalan mau nabrak orang, nenek-nenek lagi mau nyebrang, wah bawa barang banyak. Terus dia bantu. Terus dinasihatin, nah jaga sholatnya ya, perhatian sama istri dan anaknya ya. Oh nggih mbah, matur suwun mbah, iki lho mbah sedekah mbah, nggih. Nah, biasa itu Nabi Khidir gitu, nggak lama 1 menit. Kadang-kadang dia lagi makan begitu, ada orang minta datang, mas sedekah ya mas. Padahal uangnya di situ tinggal 1.000. Dia mau pulang, andalannya itu 2.000 lah gitu. 2.000 atau 5.000 untuk ongkos pulangnya dia, 5.000 naik beca. Ini kalau dia ngasih si pengemis, dia nggak bisa pulang jalan kaki, bukan naik beca atau naik Grab atau naik ojek. Mas sedekahnya mas, ini ujian buat kamu. Kalau kamu ngasih, pokoknya pada saat kamu mendesak, kemudian ada ujian, itu kadang-kadang Nabi Khidir begitu. Tapi kalau kamu nggak mendesak uang banyak, meminta datang, bukan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu datang ketika mendesak, uji kamu. Akhirnya kamu kasih. Kamu nggak tahu dalam hidup kamu pernah ketemu Nabi Khidir tanpa sengaja. Dan rata-rata Nabi Khidir itu tidak membentuk rupanya sendiri, tapi selalu membentuk rupa orang lain atau pengemis. Rata-rata begitu. Atau pengemis. Gitu.
Itu kan ada kisah nyata mahasiswa, 3 mahasiswa, dia itu pingin betul-betul ketemu Nabi Khidir. Akhirnya keliling dunia, 3 mahasiswa dari Indonesia. Keliling-keliling, dia penasaran sekali dengan Nabi Khidir. Kalau cerita Nabi Khidir panjang lebar, kalau kepingin jumpa Nabi Khidir itu wah, berusaha betul dia. Berusaha betul. Akhirnya cuma 1 orang yang bisa ketemu, dan dia itu melihat jari telunjuk dan tengahnya itu sama begini, dan jari jempolnya nggak punya tulang. Ciri-cirinya Nabi Khidir seperti itu, jempolnya itu tidak punya tulang dan jari telunjuk sama tengahnya itu sama. Jadi kalau salaman sama orang jempolnya lembut, nggak ada tulangnya, nah itu biasanya Nabi Khidir. Tapi jangan kamu salaman sama orang itu lo jempolmu saja. Ya jangan. Lihat jempolnya dulu bentar. Ya jarinya coba begini. Jangan. Itu pengalaman-pengalaman mereka. Nah, ini sering berkumpul dan ngobrol panjang. Kalau ngobrol panjang sama Nabi Khidir berarti ini tingkatannya tinggi, sangat tinggi sekali. Nggak sembarangan bisa ngobrol lama sama Nabi Musa aja nggak kuat, nggak sabar kok. Coba kalau Nabi Musa bisa ngobrol sama Nabi Khidir lama, bisa-bisa sampai hari kiamat terus terjadi, terus perkara-perkara yang luar biasa begitu. Tapi karena Nabi Musa sering bertanya, ya kan, maka akhirnya Nabi Khidir berpisah sama Nabi Musa. Nih, Abu Abdillah Al-Yusri ini sering kumpul sama Nabi Khidir dan ngobrol panjang lebar. Summa inqata anhu ba'da dzalika fil yaqdah wa sarayatihi fil manam. Tapi setelah itu enggak datang lagi secara sadar, tapi malah datang lewat mimpi. Nabi Khidir akhirnya sering datang lewat mimpi, bukan secara terjaga. Sedih dia. Loh, kenapa kok Nabi Khidir ini sekarang datang lewat mimpi aku? Kok enggak terjaga lagi? Ada apa dengan diriku? Apa yang terjadi? Qal fasalau an sababi kita anhu fi yaqzatan. Akhirnya ketika di mimpi itu ditanya, wahai Nabi Khidir, kenapa kok sekarang nggak ketemu lagi di alam nyata, kok malah lewat mimpi, kenapa? Maka beliau menjawab, faqala lahu, maka beliau menjawab, Nabi Khidir menjawab, nahnu la nashab man yakhba'u rizqa gadin. Aku tidak berkawan dengan orang yang menyimpan rezeki besok. Wa anta qad qulta li zaujatik, dan kamu sudah mengucapkan kepada istrimu fil waqtil fulani, di saat itu, khudhi hadzal dirham faj'ali 'ala rabb ila ghad. Nih, 1 dirham ini kamu taruh di rak ya buat besok. Kamu pernah ngomong itu sama istri kamu. Maka aku tidak mau lagi ketemu sama kamu secara nyata. Oh. Buat istrinya ini nyimpen deh buat besok ya, ini buat belanja besok ini. Padahal itu buat istrinya, bukan buat dirinya. Bukan buat dirinya. Ya Allah. Faqala Abu Abdillah, sahih dzalik. Betul, itu betul. Pernah aku ngomong kayak gitu. Walakin tubtu ilallah ta'ala anil iddikhar. Tapi aku sudah bertobat sama Allah, nggak nyimpen-nyimpen lagi. Sejak saat itu, kejadian sekali aja itu, aku nggak nyimpen-nyimpen lagi. Buat besok enggak, buat istriku, buat diriku sendiri apalagi. Buat istriku aja enggak, apalagi buat istriku. Aku enggak mau nyimpen besok. Pokoknya hari ini ya sudah dihabiskan. Besok nanti urusannya Allah. Tapi apa yang terjadi? Wa ba'da dzalika lam ya'tihi fil yaqta. Setelah itu sudah Nabi Khidir enggak akan ketemu lagi lewat secara nyata ila an mata, sampai dia mati, sampai beliau meninggal dunia, kama akhbar an nafsi fi maradi mautihi rahimahullah, sebagaimana beliau sendiri mengklarifikasinya ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Aku sudah nggak ketemu Nabi Khidir lagi, meskipun aku cuma ngelakuin sekali dan setelah itu aku tobat nggak ngelakuin lagi. Maka Nabi Khidir nggak mau ketemu aku lagi secara terjaga. Ya Allah, apalagi kita yang sudah berkali-kali nyimpen, mau ngaku ketemu Nabi Khidir. Ya ngimpi kamu kan ya. Ngimpi aja enggak.
mau nyata. Ngimpi aja enggak kok, mau nyata. Ya Allah, masih takut istri. Ya? Masih senang Mobile Legend, mimpi Nabi Khidir, grandong, kuntilanak, pocongan, tuyul, nying kan begitu. Ya Allah. Paham ya? Matanya itu loh, mau ketemu Nabi Khidir gimana? Matanya itu loh, matamu. Kalau main kimo matanya kuat berjam-jam. Ngaji bocor wirid mau langsung peti moto ya. Tuh koyo dikai Brambang. Peri gak kuat lo wirid. Ya apa sih? Begitu. Paham ya? Tidur jam berapa kamu ini? Kok masih ngantuk-ngantuk aja? Bambang Sudarsono. Wa kana Uwais Al-Ghani rahimahullah ta'ala yaqul la yaqbalullahu min abdihi amalan wa huwa yahtam bi amri rizki. Uwais Al-Qarni itu mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak menerima hambanya satu amalan pun sedangkan dia itu memperhatikan urusan rezekinya. Ya Allah. Kenapa demikian? Idil muhtam bi amri rizkihi, karena orang yang memperhatikan urusan rezekinya muttahimun lillahi azza wajalla, dia telah mencurigai Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muttahim li rabbi, orang yang mencurigai Allah la yarfa lahu amalun, maka Allah tidak la yurfa lahu amalun, maka tidak diangkat satu amalan pun. Ini Nabi Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni kan dia makannya dari sisa-sisa di sampah dan tidak menyimpan apapun buat besok. Kalau ada anjing ini, itu dibagi dua sama anjing makanannya. Kamu separuh, aku separuh ya. Gitu. Belum tentu aku ini masuk surga. Kalau aku masuk surga, aku lebih baik daripada kamu. Kalau aku masuk neraka, ya kamu lebih baik meskipun kamu jadi tanah nanti. Begitu. Tapi kultu, kata beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kultu qad yahtamu abdul rizki. Kadang-kadang seorang hamba itu memperhatikan rezekinya, wa yas'a fi talabihi bi kulli wajhin, dan berusaha mencari rezeki dengan cara bagaimanapun. Ihtimaman bi amri ta'ala bil kasbi, bukan untuk mencurigai Allah, bukan, tetapi justru memperhatikan perintah Allah untuk berusaha. La syakkan fi annahu yudayyi'u, bukan ragu Allah menyanyiakan dia. Bukan. Wa ala diri dzalik yahmilu kalama Uwais radhiyallahu anhu, dan demikianlah ucapan Uwais Al-Qarni ini ya diarahkan ke situ. Jadi kalau orang dia itu mencari rezeki, dia niatnya itu mengikuti perintah Allah, usaha, nggak ada masalah. Paham? Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia ragu dengan urusan Allah tentang rezeki, ini berbahaya gitu. Tapi ini sifat kesempurnaannya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala sampai segitunya. Beliau itu ngurusin rezeki itu kalau sedikit hatinya ada khawatir rezeki buat besok, itu sudah dianggap amalan ibadahnya pun satu amal ibadah nggak diangkat oleh Allah. Satu ibadahnya nggak diangkat sama Allah. Kenapa? Karena dia merasa sudah curiga sama Allah. Curiga dengan rezekinya Allah, berarti dia curiga dengan Allah, begitu. Ini hati-hati nih, luar biasa ulama salaf-salaf ini kita ini. Urusan rezeki nggak terlalu pusing. Ingat, urusan rezeki jangan terlalu pusing. Kamu bingung, ya Allah, kok tumben pasien nggak datang-datang. Biasanya banyak pasien datang, aduh sepi amplop ini kan. Enak kalau ada pasien, langsung berharap pasiennya bawa mobil. Wah, ini minimal 500.000. Pasiennya bawa sepeda motor, wah 200.000. Pasiennya bawa sepeda panjang, paling sembako kan.
paling 50.000. Pasiennya ngepis, aduh ngutang ini paling, bayarnya ngutang kan gitu. Nanti kalau saya ada rezeki nanti saya kasih ya Pak Ustadz ya, Pak Yai ya, saya ngutang dulu, mudah-mudahan saya sembuh bisa kerja. Misalnya bingung cari kerja apa buat besok ini kalau nggak jadi rentenir ini nggak kaya-kaya, ini kalau nggak jual-jualan begini-begini nggak kaya-kaya nih, nggak bisa ngumpul-ngumpul duit ini. Apalagi yang begitu. Kepikiran kamu sudah nyaman, yang halal saja. Kamu jualan yang halal buat besok itu sudah bukan murid, apalagi arif billah. Makanya kalau ada orang arif billah, ngaku-ngaku dia arif billah, al-arif billah, al-alim, al-lama, al-arif billah, tapi masih doyan duit, masih kenal duit yang merah dan yang biru, bisa membedakan yang biru dan yang merah, bukan arif billah. Mana yang biru? Dikasih di depannya. Mana yang biru, mana yang merah? Wahai Syekh, ya jelaslah itu yang biru, mana itu yang merah. Ini berarti bukan arif bil. Arif billah itu nggak peduli mau mana biru, mau mana merah, nggak peduli. Itu arif bil. Mau kamu kasih, mau kamu nggak peduli. Begitu. Tidak peduli dengan masalah uang. Kalau kamu nggak peduli dengan masalah duniawi itu ngejar kamu. Tapi kalau sebaliknya kamu peduli dengan urusan dunianya itu malah menghindar dari kamu. Kamu yang susah payah ngejar-ngejar. Oh, sebanting tulang banting, kepala di bawah, kaki di atas, guling-guling, macam-macam. Waduh, nyari duit kok susah. Paham ya? Begitu. Susah. Tapi kalau kamu nggak peduli urusan dunia, aman insyaallah. Aman insyaallah. Intinya begitu. Waduh, luar biasa, ninggal istri, ninggal anak, luar biasa kerjaannya. Yang penting hati kamu itu dijaga, jangan sampai cinta duniawi. Boleh bekerja, tapi urusannya itu diniatkan untuk mengikuti perintah Allah, untuk berusaha. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas artinya memberi itu lebih utama daripada menerima. Artinya apa? Kamu harus berusaha gitu. Jangan jadi orang minta-minta, tapi jadi orang yang memberi sedekah, ibadah, hadiah dan lain sebagainya. Dan Nabi juga mencintai orang yang makan dengan hasil usaha tangannya sendiri. Kata Nabi, ya, aku lebih mencintai orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Artinya dagang. Nabi suka sama orang yang berdagang, karena Nabi sendiri berdagang. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.